fenomena ini hari ini lekat sekali di sekitar kita ya. Mencari ilmu tujuannya untuk dunia, orientasi belajarnya untuk dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid irfal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Dia tidak akan mencium aromanya surga. Ini peringatan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada yang sedang menyimak video ini tentu saja. Kami awali kesempatan ini dengan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. Beliau SAW pernah mengingatkan kita, ya, khususnya untuk para pencari ilmu dan para pembelajar. Tentu saja seorang muslim ya hidupnya tidak boleh berhenti belajar. Tapi ada satu nasihat penting kaitannya dengan belajar dan mencari ilmu ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannati yaumal qiyamati." Dalam syarahnya disebutkan ya'ni rihaha, atau dalam potongan hadis riwayat yang lain. Man ta'allama ilman, siapa yang belajar. Tentu saja sebagai seorang muslim kebutuhan kita belajar ini, kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Maka nasihat ini sebenarnya berlaku untuk semua kita, walaupun tentu diberikan penekanan lebih kepada para pencari ilmu. La yata'allamu illa liyusiba bihi min aradan minad dunya. Siapa yang mencari ilmu yang seharusnya itu ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi mencari ilmu itu dia pakai justru untuk mendapatkan dunia. Ini renungan untuk kita bersama, karena fenomena ini hari ini lekat sekali di sekitar kita ya. Mencari ilmu tujuannya untuk dunia, orientasi belajarnya untuk dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid irfal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Dia tidak akan mencium aromanya surga. Ini peringatan keras. Di kitab ini yang sedang saya bawa, kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang banyak dipakai di pesantren-pesantren kaitannya dengan pembelajaran adab awal, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji mengatakan, fayambaghi li talibil ilmi ayathbuta fayambaghi li talibil ilmi ayanwiya bita'allumi ridha Allahi wa daral akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Apa sebenarnya niat yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu? Jadi beliau mengatakan niat yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu, termasuk niat yang harus dimiliki oleh anak-anak kita yang hari ini sedang belajar, apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian wadarul akhirah, mencari balasan dan pahala dari ibadah mencari ilmunya itu nanti di akhirat, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Kemudian dari mencari ilmu itu dia berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, karena kebodohan tidak mungkin hilang kecuali dengan ilmu. Wa ansairil juhal, begitu juga kebodohan-kebodohan yang ada di sekitarnya, kebodohan-kebodohan yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita bisa rumuskan dari hadis tadi dan perkataan beliau ini, mencari ilmu itu ibadah yang mulia, maka harus ada orientasi mulia yang mendampinginya. Apa itu? Belajarnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencari pahala di akhirat. Yang ketiga, untuk mengangkat diri kita dari kebodohan. Nah, kalau belajarnya orientasinya tidak ini, dalam kata lain belajarnya tujuannya hanya orientasi dunia, dan mohon maaf fenomena ini banyak kan di sekitar kita. Rata-rata orang memilih sekolah yang bagaimana, yang nanti kalau lulus dari situ dapat kerjaannya gampang. Sekolah yang favorit itu yang lulusannya nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang prestisius. Ya, nanti ketika reuni ya saling berlomba-lomba pamer pekerjaan, pamer harta, pamer jabatan. Bahkan kalau yang kerjaannya tidak mapan ya, kemudian ekonominya
kurang mencukupi, biasanya agak minder ketika kumpul-kumpul di reuni. Kita tidak peduli di balik itu usaha haram apa yang mereka kerjakan. Ya bisa jadi memang ada yang mendapatkan dunia itu dengan cara-cara yang terpuji. Tapi bisa jadi juga kan ada yang mendapatkan dunia itu dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, berita tentang pejabat-pejabat yang ya kita tahulah mereka bukan orang bodoh kan. Kalau orang bodoh tidak mungkin bisa jadi pejabat. Tapi kita lihat kriminalitas mereka, korupsi mereka, perbuatan jahat mereka, korupsi tambang, ya, korupsi proyek dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa ilmu kalau dari awal niatnya itu hanya tujuannya mencari kesuksesan dunia, belajar biar nanti gampang dapat kerjaan, ya, belajar nanti biar bisa kerja di perusahaan yang bergengsi, belajar supaya dengan ilmu yang saya punya saya bisa mencari dunia-dunia, ini menghasilkan manusia-manusia yang berbahaya. Dan orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan mencium baunya surga. Maka nasihat yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji kepada para pencari ilmu ini, usahakan ketika mencari ilmu, niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengharap pahala nanti di akhirat, bukan tujuan-tujuan dunia. Kemudian mengangkat kebodohan, artinya kita berupaya ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, wa ansairil juhal, dan menghilangkan kebodohan yang ada di masyarakat kita. Artinya spirit ilmu ini selain orientasinya untuk Allah, ya orientasinya memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian kita berupaya mengangkat kebodohan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi manfaat kepada diri sendiri dan kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Maka hari ini khususnya untuk Anda, orang tua yang masih mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai hasil dari pendidikan, ya sekolah cari ijazah supaya nanti dari ijazah itu bisa gampang cari kerja, ya. Sekolah pilihnya yang favorit biar nanti gampang cari duit, ya. Ini Anda harus merenungkan benar nasihat dari Rasulullah dalam hadis tadi dan juga peringatan dari Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Karena kalau kita belajar orientasinya duniawi seperti ini bisa memunculkan sikap-sikap yang berbahaya. Ilmu kita jadikan alat untuk cari dunia. Tidak peduli lagi mau halal, mau haram, mau benar, mau salah. Yang penting saya dianggap sukses. Nah, ini juga kesalahan orang-orang hari ini karena menganggap kesuksesan itu tolak ukurnya utamanya adalah dunia. Akhirnya banyak orang yang menghalalkan segala cara supaya bisa dibilang sukses. Termasuk ketika menyekolahkan anak saya, ya gimana anak saya supaya nanti ketika lulus bisa jadi orang sukses. Sayangnya sukses yang ada di kepala mereka, sukses yang perspektifnya hanya duniawi saja. Padahal sukses duniawi ini kalau akhirnya cara yang digunakan tidak terpuji, ya bagi kami pribadi dan harusnya bagi kita semua tidak sukses. Orang kaya kalau penjahat tidak sukses itu, ya sebut saja orang jahat. Gitu. Ya, mungkin ini nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Kita luruskan diri kita ketika belajar, kita tanamkan orientasi belajar yang benar kepada anak-anak kita, bahwa belajar ini tujuan utamanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utamanya adalah akhirat, kemudian tujuan selanjutnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri dan berusaha dengan ilmu itu kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.